Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Kaisar Agung Seni Bela Diri bab 1569. Samudera Bintang yang membingungkan. Luo Xiu belum pernah mendengar tentang tempat ini, jadi ia bertanya tempat seperti apa itu. Itu adalah sebuah tanah kematian. Banyak orang yang masuk ke sana akan kehilangan arah. Kemungkinan besar mereka hanya akan terperangkap di dalamnya seumur hidup dan tidak akan pernah bisa keluar, kata binatang singa emas itu. Lalu kau masih menyuruhku ke sana? Luo Xiu tidak bisa berkata-kata. Bisakah kau memberikan saran yang lebih bisa diandalkan? Lelucon, apa mungkin leluhur ini akan menjebakmu? Coba kau pikir, bagaimana mungkin ada sebuah tempat yang tanpa alasan bisa membuat orang kehilangan arah? Binatang singa emas itu mencibir. Karena itu adalah tempat di mana seorang master formasi abadi dari zaman kuno memasang formasinya. Orang yang tingkat ilmu formasinya tidak cukup, tentu saja akan terperangkap di dalamnya, tetapi kau tidak akan. Selama kau berkultivasi tertutup, aku dan penguasa naga sudah berbicara. Menurut perkataannya, dengan ranah Dewa Langitmu, kau seharusnya sudah mendapatkan teknik terlarang ketiga yang diwariskan oleh Kaisar Dewa Taisang, yaitu teknik terlarang peruntuh formasi. Teknik terlarang peruntuh formasi secara khusus digunakan untuk menghancurkan formasi. Kecuali jika itu adalah formasi yang dipasang secara pribadi oleh seorang Kaisar Dewa, formasi apalagi di dunia ini yang bisa menjebakmu. Mendengar penjelasan binatang singa emas itu, Luo Xiu tiba-tiba mengerti. Benar saja, pengetahuannya tentang alam abadi masih terlalu sedikit. Menurut perkataan binatang singa emas itu, ia ingat bahwa samudera bintang yang membingungkan berada di dekat wilayah ini. Dengan kecepatan terbang Luo Xiu, sebelum dikejar oleh dewa tertinggi dari klan Roh Kudus, ia seharusnya bisa tiba di sana lebih dulu. Beberapa saat kemudian, dewa tertinggi yang mengejar semakin dekat, sesekali melintasi kehampaan yang jauh untuk melancarkan serangan teknik ilahi. Luo Xiu menyatukan teknik terlarang yang ia ciptakan sendiri dan menggunakan teknik ilahi semua menjadi satu untuk menahannya. Meskipun setiap kali ia terpental hingga memuntahkan darah, sebenarnya lukanya tidak parah, hanya luka ringan. Setelah waktu yang cukup lama berlalu, dewa tertinggi dari klan Roh Kudus semakin mendekat. Seiring dengan jarak yang semakin dekat, teknik ilahi yang ia lancarkan juga menjadi semakin kuat. Samudera bintang yang membingungkan sudah tiba. Tepat pada saat itu, Luo Xiu melihat area kabur di depan. Tampak titik-titik cahaya bintang muncul, seperti sebuah hamparan langit berbintang yang luas. Hanya saja, hamparan langit berbintang ini tampak kabur, memberikan perasaan yang tidak nyata, seperti Fata Morgana. Kau sudah tidak punya jalan untuk lari. Menyerahlah, dan aku bisa menjamin tidak akan melukai nyawamu, hanya akan memasang sebuah batasan di dalam lautan kesadaranmu. Suara lelaki tua dewa tertinggi dari klan Roh Kudus terdengar. Di depan adalah samudera bintang yang membingungkan, sebuah tanah kematian yang tidak ada jalan keluar. Mau memperbudakku dengan batasan? Luo Xiu tertawa dingin dengan nada meremehkan. Apa yang pernah dilakukan oleh klan Roh Kudus kalian terhadap klan Taisang, suatu hari nanti akan kubalas 10 kali lipat. Sambil berbicara, kecepatan Luo Xiu tiba-tiba meningkat. Cahaya terbangnya bagaikan pelangi, dan ia langsung menerobos masuk ke dalam samudera bintang yang membingungkan. Kau, leluhur dewa tertinggi dari klan Roh Kudus itu tiba dalam sekejap, tetapi ia berhenti di tepi samudera bintang yang membingungkan, tidak berani menerobos masuk seperti yang dilakukan oleh Luo Xiu. Samudera bintang yang membingungkan telah ada untuk waktu yang sangat lama. Pernah ada dewa tertinggi yang menerobos masuk, tetapi tidak pernah keluar lagi. Kemudian terbukti bahwa tempat ini diselimuti oleh formasi yang kuat. Pernah ada seorang master formasi abadi yang sangat kuat yang memasang sebuah formasi tiada taraf yang mengguncang dunia di sini. Pernah juga ada para ahli yang menganggap tingkat ilmu formasi mereka cukup baik mencoba untuk menyelidiki rahasia samudera bintang yang membingungkan, tetapi hasilnya, sangat sedikit yang berhasil keluar setelah masuk. Memang, ada beberapa orang yang berhasil keluar dari samudera bintang yang membingungkan. Tetapi bahkan mereka yang berhasil keluar pun sama sekali tidak tahu bagaimana cara mereka keluar. Seolah-olah mereka telah berjalan selama jutaan tahun di dalam kabut yang tak berujung, dan tanpa sadar telah berhasil keluar. Adapun kesempatan dan harta karun. Sejak zaman kuno tidak pernah terdengar ada orang yang mendapatkan harta karun atau kesempatan apapun di sini. Meskipun terperangkap di dalam samudera bintang yang membingungkan tidak akan mati, tetapi terperangkap di satu tempat untuk waktu yang sangat lama sudah cukup untuk menyiksa seseorang hingga nyaris menjadi gila.
Begitu memasuki samudera bintang yang membingungkan, Luo Xiu langsung mengerahkan teknik terlarang peruntuh formasi sesuai dengan perkataan binatang singa emas itu. Di dalam lautan yang membingungkan ini, segala sesuatu di sekitarnya berwarna putih pekat. Samar-samar terlihat kerlipan cahaya bintang, tetapi tidak peduli seberapa cepat kau berjalan, cahaya bintang itu seolah-olah selalu berada di kejauhan, tidak akan pernah bisa terjangkau. Setelah mengerahkan teknik terlarang peruntuh formasi, seberkas cahaya abadi keluar dari tubuh Luo Xiu. Cahaya abadi itu menunjukkan sebuah arah. Mengikuti petunjuk dari teknik terlarang itu, Luo Xiu terbang ke angkasa. Ia juga menyadari bahwa dewa tertinggi dari klan Roh Kudus tidak mengejarnya. Sebuah istana. Kira-kira setelah 1 hari berlalu, Luo Xiu yang mengikuti petunjuk cahaya abadi dari teknik terlarangnya melihat sebuah istana yang bersinar dengan cahaya redup, melayang di kejauhan. Hal ini membuatnya cukup terkejut. Ia bergumam, mungkinkah para ahli yang terperangkap di samudera bintang yang membingungkan tinggal di dalamnya? Bukan tidak mungkin. Umur seorang dewa sangat panjang, nyaris abadi. Terperangkap di samudera bintang yang membingungkan tidak akan membuat mereka mati, kata binatang singa emas itu sambil mengangguk. Ada orang baru yang masuk. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar. Di tengah lautan kabut bintang yang membingungkan, Luo Xiu melihat seberkas cahaya mendekat dan tiba di hadapannya. Ini adalah seorang pria parubaya berjubah hijau. Seluruh dirinya membawa jejak waktu yang panjang, entah sudah berapa lama ia terperangkap di dalam samudera bintang yang membingungkan. Bagaimana saya harus memanggil teman ini? Selamat datang di Istana Mihai, kata pria berjubah hijau itu sambil tersenyum. Istana Mihai. Luo Xiu menunjukkan raut wajah heran dan bertanya kepada binatang singa emas di dalam ruang artefak abadinya. Mana aku tahu, aku juga belum pernah masuk ke sini, respons binatang singa emas itu, seperti biasa, membuat orang tidak bisa berkata-kata. Sialan kau sendiri saja tidak tahu apa-apa, berani-beraninya kau menyuruhku masuk. Luo Xiu pun tidak bisa menahan diri untuk tidak mengumpat. Apa yang tidak berani? Penguasa naga pernah memberitahuku, Yang Mulia Taisang Yu pernah datang ke sini dan berhasil pergi dengan mengandalkan teknik terlarang peruntuh formasi. Karena Yang Mulia Taisang Yu bisa, maka bagimu juga tidak akan sulit. Mendengar ini, barulah Luo Xiu mengerti mengapa makhluk singa emas ini begitu yakin menyuruhnya datang ke samudera bintang yang membingungkan. Karena dengan mengandalkan teknik terlarang peruntuh formasi benar-benar bisa pergi dengan mudah, dan ayahnya, Yang Mulia Taisang Yu, pernah melakukannya. Luo Xiu pun menjadi lebih percaya diri. Saya Luo Xiu, karena diburu, saya terpaksa masuk ke samudera bintang yang membingungkan, kata Luo Xiu sambil menangkupkan kedua tangannya kepada pria berjubah hijau di hadapannya. Oh, begitu rupanya. Kalau begitu, mari rekan Daois Luo ikut bersamaku ke Istana Mihai. Rekan-rekan Daois yang terperangkap di sini semuanya ada di Istana Mihai. Kita berkumpul bersama, bisa saling membantu, dan bersama-sama mencari cara untuk pergi. Sikap pria berjubah hijau itu sangat ramah, nada bicaranya saat mengundang terdengar sangat tulus. Luo Xiu juga sangat penasaran dengan Istana Mihai ini, jadi ia mengucapkan terima kasih dan mengikuti pria berjubah hijau itu terbang menuju istana yang samar-samar terlihat di kejauhan. Seiring jarak yang semakin dekat, barulah Luo Xiu menyadari bahwa istana ini lebih besar dari yang ia bayangkan. Tepatnya, ini sudah bukan lagi sebuah istana, melainkan lebih mirip sebuah kota yang melayang di atas langit berbintang yang berkabut. Di depan gerbang utama istana ini, ada beberapa orang yang tampak seperti penjaga. Melihat pria berjubah hijau itu datang membawa Luo Xiu, mata mereka semua langsung berbinar. Haha, ada orang baru lagi. Han Guanghui, keberuntunganmu tidak buruk, ya. Sambil berbicara, 7 atau 8 orang penjaga itu bergegas maju. Tepat di depan gerbang utama Istana Mihai, mereka mengepung Luo Xiu, masing-masing dengan tampang tidak ramah. Adapun pria berjubah hijau yang tadi membawa Luo Xiu ke sini, ia mundur menjauh dan berkata kepada para penjaga itu, barang-barang di tubuhnya, aku mau 20%. Baru pada saat inilah Luo Xiu mengerti bahwa orang-orang ini sama sekali tidak berniat baik. Tampaknya mereka ingin merampok harta benda miliknya, yang mereka sebut sebagai orang baru. Bersambung.